Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 190-45163. Baiklah, saya akan sedikit membahas materi mengenai iklim dan politik. Yang pertama, iklim dapat mendorong dan membatasi. Maksudnya, kehidupan manusia itu berkaitan dengan iklim dengan berbagai cara. Seperti contohnya, iklim menentukan jenis-jenis pangan yang diusahakan melalui pertanian setempat. Dan tentunya iklim juga mempengaruhi gaya hidup manusia. Ada 3 jenis iklim, yaitu iklim dingin, iklim panas, dan iklim kering, yang efeknya serba membatasi bagi tempat tinggal manusia, serta perkembangan kekuasaan politiknya. Ada 3 persebaran unsur iklim di dunia, yaitu zona beriklim dingin, zona beriklim panas, dan zona beriklim kering. Masing-masing diperinci menjadi 2 seksi yang menunjukkan 2 unsur tadi. Masing-masing memberikan pengaruh yang ekstrim dan yang sedang. Zona yang tak tergolong dalam salah satu dari semuanya, itulah yang cocok untuk berkembang, untuk tempat berkembangnya bangsa-bangsa kuat secara politik, yaitu zona yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan tidak terlalu kering. Yang kedua, ada iklim dingin, daerah tundra dan taiga. Zona iklim yang terlampau dingin terdapat di wilayah sekitar kutub dan di pegunungan-pegunungan tinggi. Daerah ini pada umumnya tanahnya dingin sampai beku karena tertutup oleh salju dan es. Hanya di bagian-bagian tepinya saja yang memberikan kemungkinan munculnya musim semi yang pendek bagi tumbuhan jenis-jenis rumput dan lumut. Wilayah padang rumput yang disebut tundra tak dapat menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk berternak rusa kutub. Di samping itu, kita mengenal pula wilayah taiga yang suhu udaranya tak begitu ekstrim dinginnya, sehingga wilayahnya berupa hutan-hutan dengan pohon berdaun. Musim dinginnya amat panjang, sedangkan musim dingin bagi kemungkinan tumbuhnya tanaman bahan pangan terlalu pendek, sehingga penduduk juga jarang ada. Hasil kayu dan bahan tambang merupakan satu-satunya sumber ekonomi. Yang ketiga, ada iklim panas, hutan tropis dan sabana. Iklim panas merupakan unsur kedua yang membatasi perkembangan politik. Terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan itu ke arah kutub. Jika wilayah beriklim panas jenis tropika ini dibagi 2, maka dasarnya bukanlah lagi tinggi atau rendahnya suhu yang bersangkutan, tapi berdasarkan ada atau tidaknya musim keringnya. Kondisi optimum secara klimatis bagi manusia di wilayah tropika jenis kedua ini berupa musim kemarau yang agak pendek, seperti yang terdapat di India, Sri Lanka, Jawa, dan Kuba. Penduduk di situ amat padat dibandingkan dengan kawasan lain di bumi. Malah justru paling padat malah. Hasil pertanian ditanam sebanyak-banyaknya, namun makin ke pinggiran di mana musim keringnya lebih panjang dan curah hujan cenderung langka, di situ muncul bentang alam berupa stepa atau sabana. Keadaannya dapat menyedihkan bagi penduduk. Bencana gagal panen sering terjadi sebagai akibat dari tertundanya turun hujan atau menghilangnya curah hujan. Misalnya di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara. Yang keempat, ada kekeringan, pertambangan, dan stepa. Unsur ketiga dari iklim yang fungsinya dapat menghambat perkembangan politik adalah kekeringan. Wilayah-wilayah di permukaan bumi yang terdiri atas gurun-gurun dapat menyajikan penghidupan bagi manusia apabila masih dapat menyajikan air dalam jumlah yang cukup untuk mendukung usaha pertanian penduduk atau menyediakan sumber daya tambang yang dapat diolah. Wilayah-wilayah gurun yang ada bahan tambangnya dengan hasil yang banyak dapat melahirkan kekuasaan politik yang baru. Misalnya, apa yang telah terjadi dalam sejarah negara Chili dengan pertambangan nitratnya. Contoh lain adalah Saudi Arabia yang pusat negerinya dulu kala berupa kelompok-kelompok oasis. Namun, setelah ditemukannya sumber daya tambang minyak bumi yang tersebar di wilayah timur laut negara tersebut, maka Saudi Arabia menjadi negara yang secara politis penting dan harus diperhitungkan
sebagai negara berwibawa di tepi Teluk Parsi. Stepa-stepa merupakan bagian kedua dari wilayah beriklim kering. Dalam sejarahnya, kondisi iklim ini melahirkan penduduk nomadok yang serba politik mentalitasnya, serta jasmaninya, dan mampu menggerakkan munculnya kekuasaan penting setempat dan wilayah sekitarnya yang jauh. Gerakan perkembangan serta keagungan negara-negara Islam di masa lampau perlu dicarikan latar belakang juga pada kondisi geografis itu, di samping kedamaian pada agama. Yang kelima, ada iklim yang cocok. Lalu bagaimana iklim yang cocok bagi perkembangan politik? Para ahli mengatakan bahwa favorable climatic zones adalah Eropa Barat dan Amerika Serikat di masa kini. Satu tipe iklim baru dapat dipandang cocok bagi kehidupan umat manusia apabila manusianya telah mampu hidup layak dalam kondisi iklim yang bersangkutan. Geograf Elsop Hunting, seorang determinis kini menulis bahwa di permukaan bumi kini telah menjadi satu polar march, yaitu pergeseran lokasi peradaban ke arah kutub utara. Jadi, wilayah yang paling cocok yaitu wilayah beriklim sedang yang basah, tapi masih terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada wilayah lintang tengah yang suhunya serba sejuk dan terjadi perubahan-perubahan musiman dan badai-badai siklonok. Kombinasi antara dua itu dinilai mendorong perkembangan politik. Yang kedua ada wilayah lintang rendahan dan di daratan-daratan tinggi. Contohnya berbagai republik di Amerika Selatan dan Ethiopia di Afrika, memperlihatkan perkembangan politiknya sebagai akibat dari lokasi di low latitude. Yang keenam ada homogenitas lawan kompleksitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa homogenitas iklim menguntungkan bagi kesatuan politik suatu negara. Tetapi sebaliknya, heterogenitas dalam hal iklim, apalagi yang terlalu ekstrim, dapat menciptakan desintegrasi politik di suatu negara. Negara yang tak terlalu sempit biasanya memiliki beberapa tipe iklim di dalamnya. Tetapi biasanya pula salah satu tipe iklim tipenya serba kompleks. Maka terjadilah beberapa campuran antar tipe. Pada yang terdahulu pengaruhnya positif bagi politik, sedangkan pada yang disebutkan setelahnya pengaruhnya berupa negatif. Yang ketujuh ada iklim yang serba kompleks. Untuk membahas hal seperti ini, Spanyol menjadi bahan yang menarik untuk ditelaah. Meski Spanyol pernah termasuk salah satu wilayah yang ditaklukkan Romawi, arealnya terlalu sempit untuk mampu mewujudkan kekuatan yang dominan secara klimatis, sehingga dapat menumbuhkan satu unit politik tersendiri. Di Spanyol ternyata ada beberapa tipe iklim, misalnya bagian Spanyol Barat Laut yang beriklim tipe Atlantik, mirip dengan tipe iklim di Prancis Barat. Adapun bagian Spanyol yang lokasinya di selatan dan di timur itu tipe iklimnya jenis Mediteran. Lalu tipe iklim di pedalaman Spanyol adalah tipe iklim jenis steppe. Adapun kontras-kontras antar tipe-tipe iklim di Spanyol itu ternyata muncul secara tiba-tiba. Yang kedelapan ada iklim dan peperangan. Di home front, iklim mempengaruhi kemampuan negara untuk melakukan peperangan. Karena hal itu ada pertaliannya yang erat dengan struktur perekonomian bangsa. Peperangan yang modern pasti memperhitungkan berbagai kebutuhan, seperti peningkatan produksi pangan, tekstil, peralatan militer, serta kebutuhan yang lain. Pemerintahan menggalakkan efisiensi tenaga manusia yang ada pada gilirannya akan meningkatkan suplai pangan dan kegiatan tenaga kerja penduduk. Padahal, dua hal tersebut sangat bergantung pada kondisi iklim. Pentingnya peranan iklim pada masa peperangan dunia I dan II dihayati oleh Amerika Serikat. Negeri ini beruntung karena memiliki wilayah yang luasnya dengan tipe iklim yang begitu bervariasi banyak, sehingga dapat mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan sendiri, seperti kebutuhan bermacam-macam bahan pangan dan domestik,
dan di medan perang. Iklim merupakan faktor penting untuk diperhitungkan. Oleh karena itu, pengetahuan iklim perlu dimiliki oleh mereka yang merencanakan strategi serta taktik peperangan selama Perang Dunia yang dapat berlangsung lama. Yang kesembilan ada climatic timing. Dari uraian di atas, makin dijelaskan bahwa iklim dalam persebarannya serta bervariasi permusimannya sepanjang tahun berpengaruh atas sukses atau gagalnya peperangan, baik bagi pihak penyerbu maupun pihak yang mempertahankan wilayah negerinya. Para ahli strategi peperangan harus mengerti climatical meeting. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.